Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Perjalanan agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa ini bukan hanya mukjizat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menjadi momen ketika sholat 5 waktu diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila dalam video ini ada informasi dan penyampaian yang kurang tepat. Teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kisah lengkap perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Pernahkah kalian membayangkan perjalanan yang biasanya ditempuh dalam waktu berbulan-bulan, tapi dalam peristiwa ini bisa ditempuh dalam rentang waktu yang hanya 1 malam? Mungkin bagi manusia biasa itu hal yang sangat mustahil, tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mustahil. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Nabi Muhammad SAW mengalami momen yang sangat berat dalam hidupnya. Dalam waktu yang berdekatan, beliau kehilangan 2 orang yang sangat beliau sayangi. Yang pertama adalah Khadijah, istri yang selalu menemani beliau dari awal dakwah dahulu. Dan yang kedua adalah Abu Thalib, pamannya yang selalu melindungi beliau dari ancaman kaum Quraisy. Bayangkan betapa tertekannya batin beliau pada saat itu. Beliau bahkan sempat pergi ke kota Taif untuk mengenalkan agama Islam kepada penduduknya. Namun, sayangnya bukanlah sambutan baik yang beliau dapatkan, tetapi beliau malah diusir, bahkan beliau dilempari dengan batu di kakinya sampai kakinya terluka. Namun, di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah yang sangat istimewa kepada Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dengan membawa seekor hewan kendaraan yang ia tunggangi yang bernama buraq. Buraq bukanlah kuda, bukan juga keledai. Ukurannya di antara keduanya, berwarna putih dan kecepatannya sangat luar biasa, sejauh mata memandang. Dengan kendaraan buraq inilah Nabi Muhammad bersama dengan malaikat Jibril melakukan perjalanannya. Perjalanan yang pertama ditempuh dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dan dalam waktu itu seharusnya perjalanannya sekitar menempuh waktu selama 1 bulan. Namun atas izin Allah, perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bisa ditempuh dalam waktu yang hanya 1 malam. Sesampainya di sana, Nabi Muhammad bersama dengan malaikat Jibril bertemu dengan para nabi-nabi pendahulu. Ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan masih banyak lagi nabi-nabi pendahulu lainnya. Dan yang paling istimewa, Nabi Muhammad ditunjuk sebagai imam sholat para nabi-nabi lainnya. Hal inilah yang menjadi teristimewanya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir sekaligus nabi pemimpin oleh nabi-nabi lainnya. Selanjutnya, setelah selesai dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad bersama dengan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya menuju ke langit pertama. Dan di saat sampai di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam. Dengan posisi Nabi Adam seperti sedang duduk membelakangi Nabi Muhammad yang baru saja sampai di langit pertama. Nabi Adam sedang duduk di atas batu dengan bayangan hitam di samping kanan dan samping kirinya. Saat Nabi Muhammad mengamatinya dengan seksama,
Nabi Adam seperti sedang menoleh ke samping kanan dan ke samping kiri dengan raut muka yang sangat berbeda. Pada saat Nabi Adam menoleh ke samping kanan, raut muka Nabi Adam terlihat sangat bergembira, tersenyum lebar dan sangat ceria. Namun saat Nabi Adam menoleh ke samping kiri, Nabi Adam terlihat sangat musam, murung, sedih dan beberapa kali sempat meneteskan air mata. Nabi Muhammad yang melihatnya terlihat sangat bingung. Lalu Nabi Muhammad menoleh ke malaikat Jibril dengan penuh pertanyaan. Lalu malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, beliau adalah Nabi Adam, ayahmu dan ayah seluruh umat manusia di bumi ini. Sapalah dia, wahai Muhammad." Lalu Nabi Muhammad menyapa Nabi Adam, dan Nabi Adam pula menyapa Nabi Muhammad dengan penuh ceria dan mendoakan Nabi Muhammad untuk melanjutkan perjalanan-perjalanan di langit-langit berikutnya. Selanjutnya, Nabi Muhammad bersama dengan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya menuju di langit kedua. Dan di langit kedua, mereka bertemu dengan Nabi Yahya bersama dengan Nabi Isa. Selanjutnya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Harun. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Idris. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit tujuh sekaligus langit terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di setiap perjalanan yang Nabi Muhammad lalui dari langit pertama sampai langit ketujuh mendapatkan sambutan yang sangat baik dan penuh penghormatan dari para nabi yang berada di langit pertama sampai langit ketujuh. Para nabi mendoakan Nabi Muhammad dari perjalanannya untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Perjalanan Nabi Muhammad terus berlanjut sampai Nabi Muhammad tiba di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah ada batasan tertinggi yang dapat dicapai oleh makhluk. Bahkan malaikat Jibril sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan untuk menemani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sontak melanjutkan perjalanannya sendirian. Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha dengan beliau diperlihatkan gambaran antara surga dan gambaran antara neraka. Saat Nabi Muhammad diperlihatkan antara gambaran surga dan neraka tersebut, Nabi Muhammad melihat ada satu makhluk atau satu orang yang terlihat sangat jelas oleh Nabi Muhammad. Pada saat itu terlihat orang tersebut sedang membentakkan kepalanya dengan batu berkali-kali sampai darahnya memancur sangat deras. Dibentakkan kepalanya dengan batu lalu memancur lagi darahnya dengan keras. Lalu Nabi Muhammad bingung, apa yang sebenarnya saya lihat ini? Namun saat beliau melihat di kawasan lainnya, beliau melihat bahwa makhluk tersebut berada di api, kobaran api yang sangat panas. Lalu saat beliau berjalan lagi, beliau bertemu dengan seseorang yang sedang menanam padi. Saat orang tersebut menanam padi, padinya langsung tumbuh dan langsung panen lagi. Ditanam lagi, tumbuh dan panen lagi. Nabi Muhammad juga bertanya bingung, apa yang sebenarnya saya lihat ini? Namun setelah beliau mengamatinya, Masya Allah sekali teman-teman, beliau melihat seperti di tempat yang sangat indah sekali. Beliau menyadari bahwa Allah sedang menunjukkan kekuasaannya untuk memperlihatkan ada gambaran surga dan gambaran neraka yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Bayangkan teman-teman, Nabi Muhammad adalah satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang diperlihatkan kekuasaan Allah yang dapat melihat surga dan neraka dengan matanya langsung, dan lalu masih beliau diturunkan lagi ke bumi untuk menunjukkan keindahan surga dan kekejiannya neraka kepada kita semua sebagai umatnya. Dan disinilah Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam di muka bumi ini menjalankan sholat 50 waktu. Bayangkan teman-teman, 50 waktu. Lalu Nabi Muhammad yang setelah mendapatkan perintah tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali turun lagi ke bumi. Lalu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai Muhammad? Lalu Nabi Muhammad menjawab, Allah memerintahkan kepadaku bahwa seluruh umat Islam di bumi ini menjalankan sholat wajib 50 waktu. Lalu Nabi Musa berkata,
Wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umatmu pasti tidak akan mampu Muhammad menjalankan sholat 50 waktu. Lalu Nabi Muhammad kembali lagi ke Sidratul Muntaha dan minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah meringankan bahwa seluruh umat Islam hanya menjalankan sholat 5 waktu saja. 5 waktu saja. Teman-teman bayangkan, yang awalnya 50 waktu menjadi hanya 5 waktu. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sholat dalam sehari semalam hanya 5 waktu. Namun meskipun sholatnya hanya 5 waktu, pahalanya tetap sama dengan sholat 50 waktu. Inilah teman-teman bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Setelah semua perjalanan selesai, Nabi Muhammad kembali ke Mekah di malam yang sama. Lalu pada keesokan harinya, Nabi Muhammad menceritakan tentang peristiwa semalam kepada kaum Quraisy. Namun kaum Quraisy tidak mempercayai ucapan Nabi Muhammad, dan kaum Quraisy menertawakan Nabi Muhammad. Menurut mereka, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa saja membutuhkan waktu berminggu-minggu. Mana mungkin itu terjadi hanya dalam satu malam. Namun teman-teman, Abu Bakar berkata, "Jika Muhammad yang mengatakannya, aku mempercayainya." Dan dari situlah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yang artinya selalu membenarkan kebenaran. Dari kisah ini teman-teman, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yang kedua, sholat bukan hanya kewajiban, tetapi hadiah langsung yang telah Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, tidak semua hal bisa dijelaskan dengan akal logika manusia, tetapi mukjizat terjadi atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir, dari kisah Isra Mi'raj inilah kita belajar untuk selalu senantiasa menjaga sholat 5 waktu sebagai bentuk nikmat dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, inilah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Perjalanan yang penuh keajaiban dan penuh pelajaran bagi kita semua. Semoga setelah mendengarkan kisah ini, kita bisa semakin mencintai Nabi Muhammad SAW dan semakin menjaga sholat 5 waktu kita masing-masing.